Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang karena keterbatasan waktu ya dan juga jam ngajar saya masih banyak yang bentrok. Jadi ini saya akan rekam dan saya akan menyampaikan materi pertama kita di bab perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, kalau bab yang kemarin itu kan kita sudah mempelajari tentang bagaimana upaya untuk mempertahankan kemerdekaan karena adanya serangan dari luar, yaitu dari Belanda, berupa agresi militer Belanda 1 dan 2. Nah, sekarang ternyata ancamannya nggak cuma dari luar negeri, tapi dari dalam negeri yang disebut dengan disintegrasi bangsa. Oke, langsung aja ya, kita mulai ya. Nah, apa sih tujuan pembelajarannya untuk kali ini? Untuk kali ini, yang pertama kita akan menganalisis berbagai pergolakan daerah di Indonesia yang terjadi antara tahun 1948 sampai tahun 1965. Lalu yang kedua, nanti kita dan kalian akan mengkaitkan peristiwa pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia dengan potensi ancaman disintegrasi bangsa pada masa ini. Gitu. Lalu yang ketiga, ini mengambil hikmah dari berbagai ancaman disintegrasi bangsa yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya setelah tahun 1948 sampai 1965. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari disintegrasi bangsa? Jadi, disintegrasi ini artinya adalah perpecahan. Gitu. Nah, kita akan mempelajari perpecahan-perpecahan apa aja sih yang terjadi bisa sampai menyebabkan Indonesia terjadi konflik. Ancaman terhadap kemerdekaan yang terjadi justru dari dalam negeri gitu. Nah, kita lihat peta konsepnya. Yang pertama itu karena disebabkan adanya perbedaan ideologi. Jadi karena Indonesia dulu walaupun udah punya ideologi Pancasila, tapi ternyata masih ada oknum-oknum yang ingin mengganti ideologi Indonesia dengan yang lain. Lalu yang kedua karena adanya perbedaan kepentingan. Dan yang ketiga ini karena adanya perbedaan mengenai sistem pemerintahan. Gitu. Nah, jadi setelah Indonesia merdeka, ini ancaman serangan militer nggak cuma terjadi dari luar seperti yang tadi sudah saya sebut ya, tetapi juga terjadi pemberontakan dari dalam negeri sendiri. Wah, miris ya. Nah, apa nih kira-kira pemberontakannya? Nah, langsung aja kita bahas satu per. Oke, jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya pemberontakan di Indonesia. Yang pertama adalah ideologi, faktornya. Yang terjadi nanti ada yang namanya pemberontakan DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Lalu ada pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Lalu ada yang namanya peristiwa G30S tahun 1965. Nah, lalu yang kedua, karena adanya perbedaan kepentingan atau vested interest. Yang pertama itu ada pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Lalu yang kedua RMS atau Republik Maluku Selatan. Dan yang ketiga adalah pemberontakan Andi Aziz. Nah, untuk yang terakhir nih, di sistem pemerintahan, apa yang terjadi? Pemberontakan apa yang terjadi? Pertama, terjadi konflik soal negara federal. Jadi ada oknum-oknum di Indonesia yang pengen Indonesia ini jadi negara federal atau serikat. Jadi bukan negara kesatuan. Lalu yang kedua ada PRRI Permesta atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dan Pergerakan Rakyat Semesta. Oke, lanjut ya. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu nih untuk minggu ini. Minggu depan kita akan bahas yang kedua. Nah, yang pertama ini adalah konflik dan pergerakan yang terjadi karena adanya perbedaan ideologi. Ada 3 peristiwa yang akan kita bahas. Yang pertama adalah DITII, yang kedua adalah PKI Madiun, dan yang ketiga adalah peristiwa G30S. Satu persatu. Oke, peristiwa yang pertama adalah DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Nah, ini terjadinya ada di 5 wilayah. Ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Nah, apa tujuan dari pemberontakan DITII ini? Tujuannya adalah ingin membentuk negara Islam Indonesia atau NII. Jadi dia pengen Indonesia ini berlandaskan
Islamisme atau agama Islam gitu. Tetapi apakah bisa? Nggak bisa dan nggak boleh karena sekali lagi yang ada di Indonesia ini nggak cuma orang Islam aja. Kita memperbolehkan sekitar ada 5 agama ya, ada Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berarti ada 6 agama. Nggak boleh Indonesia ini dijadikan hanya satu agama dan agama itu dijadikan ideologi. Bahkan Indonesia dijadikan negara Islam gitu, nggak boleh. Karena prinsip dasar dari kebersamaan kita, dari kehidupan berbangsa dan bernegara itu adalah toleransi gitu. Nah, dulu tokoh utama yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam itu namanya adalah Kartosuwiryo. Nah, tapi tokohnya itu nggak cuma Kartosuwiryo aja, karena di masing-masing daerah itu dia punya tokoh masing-masing sebagai pemimpin. Di Jawa Barat ada Kartosuwiryo, di Jawa Tengah ada Amir Fatah, di Aceh ada Daud Bereh, di Kalimantan Selatan ada Ibnu Hajar, dan di Sulawesi Selatan ada Kahar Muzakar. Nah, akhir dari pemberontakan ini akhirnya nanti Kartosuwiryo ditangkap dan pemimpin-pemimpin dari masing-masing daerah juga ditangkap. Selain di Aceh ya, karena di Aceh ini nanti diselesaikan lewat musyawarah. Karena Aceh itu memang serambi Mekah ya. Islam pertama kali masuk ke Aceh, masuk ke Indonesia itu adanya di Aceh. Dan Aceh akhirnya dia menyadur hukum Islam sebagai hukum di daerahnya. Maka dari itu Aceh itu nanti dijadikan daerah istimewa Aceh karena di Aceh itu diperbolehkan untuk melakukan hukum-hukum Islam gitu. Oke. Yaitu peristiwa PKI Madiun nih. PKI Madiun tahun 1948. Nah, kalau PKI Madiun ini benar-benar tokoh utama dari pemberontakannya adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI yang didirikan di Indonesia pada tahun 1925. Nah, tujuan dari pemberontakan PKI Madiun ini ialah ingin merubah ideologi Indonesia menjadi komunisme. Nah, tokohnya adalah Musso. Mussonya ini dia ceritanya dulu baru pulang dari Uni Soviet ya. Dia belajar komunis di sana dan ternyata dia ingin menerapkan komunisme di Indonesia lewat yang namanya ideologi Jalan Baru. Jadi Musso ini pengen Indonesia ini menjadi bagian dari Soviet gitu. Jadi negara komunisme di bawah Uni Soviet. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa dan nggak boleh ya. Karena sekali lagi ideologi di Indonesia adalah Pancasila. Nggak boleh diganti, apalagi diganti jadi komunisme. Nah, tokoh dari pemberontakan PKI Madiun itu ada dua. Yang pertama adalah Musso dan yang kedua adalah Amir Syarifuddin. Nah, Musso ini gambarnya ya. Ini adalah gambar Musso, fotonya. Dan yang kedua ini adalah Amir Syarifuddin. Nah, Musso ini dia tokoh Partai Komunis. Nah, kalau Amir Syarifuddin ini dia adalah barisan sakit hati karena Amir ini disalahkan pada saat penandatanganan perjanjian Renville pada waktu itu ya. Lalu dia dicopot jabatannya dari Perdana Menteri dan akhirnya dia bergabung dengan Musso untuk melakukan pemberontakan PKI Madiun. Nah, ini adalah gambar dari demonstrasi ya dan juga pemberontakan yang dilakukan pada tahun 1948 di Madiun, Jawa Timur. Nah, apa akhir dari PKI Madiun 1948? Akhir dari pemberontakannya adalah Musso dan Amir Syarifuddin ini ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seperti itu. Ini yang terakhir ya disebut peristiwa G30S. Mungkin kalian sering dengar dan mungkin nggak pernah dengar ya. Ini biasa dikaitkan dengan Partai Komunis dan ada monumennya juga ya. Monumen namanya adalah Monumen Pancasila Sakti itu untuk memperingati peristiwa G30S. Adanya di Lubang Buaya, nggak jauh dari sekolah kita. Mungkin dari rumah kalian juga dekat. Nah, peristiwa G30S ini tujuannya ada dua versi. Jadi ada dua versi mengenai peristiwa G30S ini. Yang pertama, ini adalah versi kalau ada yang bilang Orde Baru ini sebagai pelaku dari peristiwa G30S. Yaitu tujuannya menggulingkan kekuasaan Soekarno dan juga eksistensi Partai Komunis Indonesia. Karena memang pada masa ini Partai Komunis ini sedang besar-besarnya. Dan mereka takut kalau Partai Komunis ini besar, Indonesia nanti akan menjadi negara komunis. Ini versi pertama. Versi kedua, ini adalah versi PKI sebagai pelaku. Tujuannya adalah untuk mengubah ideologi Indonesia dari Pancasila menjadi komunisme.
gitu. Jadi ada dua versi. Kenapa ada dua versi? Karena sampai sekarang memang buktinya itu belum pasti merujuk kepada siapanya. Maka dari itu saya di sini buat dua versi supaya kalian lebih wawasannya lebih terbuka lagi, nggak cuma tahu dari satu sisi aja gitu. Nah, tokohnya ini adalah D.N. Aidit, ini tokoh dari Partai Komunis. Lalu ada yang disebut 7 pahlawan revolusi, ada Ahmad Yani, Jenderal Ahmad Yani, lalu ada Mayor Jenderal R. Suprapto, lalu ada Maijen M.T. Haryono, ada S. Parman, lalu D.I. Panjaitan, lalu ada Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, dan yang terakhir adalah Pierre Tendean. Gitu. Nah, kalian kalau mau tahu peristiwa ini lebih lanjut, bisa mengunjungi Monumen Pancasila Sakti yang ada di Lubang Buaya. Nah, ini adalah tugunya yang ada di Lubang Buaya. Dan ini adalah Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia. Dia ini adalah pada saat pemberantasan ya G30S pada tahun 1965 sampai 1966. Dan yang perlu kalian ketahui juga, pada saat pemberantasan Partai Komunis ini banyak juga orang-orang yang ditangkap dan dibuang padahal mereka nggak tahu apa-apa soal peristiwa G30S ini. Karena mereka dianggap berafiliasi oleh Partai Komunis, dengan Partai Komunis akhirnya mereka ditangkap dan dipenjarakan. Ada juga yang dibuang dan akhirnya meninggal dunia gitu. Oke, sampai pada akhirnya nanti pada masa Orde Baru, Partai Komunis ini dibubarkan dan juga dilarang ideologinya untuk dipelajari ataupun diterapkan di Indonesia gitu.